Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Majelis Nurul Fikri Masjid Al-Ikhlas yang mulia, pada pertemuan ini akan diterangkan tentang dua hal, yaitu adab-adab Jumat terkait sholat Jumat dan adab-adab Jumat terkait hari Jumat. Sebab hari Jumat ini hari paling mulia dalam seminggu. Tidak ada hari yang paling mulia dalam seminggu kecuali hari Jumat dalam seminggu. Orang jahiliyah menyebutnya Yaumul Arubah, hari Arubah, hari penuh kebaikan. Arubah, orang-orang jahiliyah tidak ada kenal Jumat, terserah nyebutnya kitanya. Ada Jumat, ada Jumaat. Ini hari apa ini? Jumaat. Enggak apa? Memang ada bahasa Bali. Boleh aja Jumaat. Enggak apa-apa, boleh. Memang ada bahasa Arab. Itu hari mulia. Jadi sehingga saya nggak mau mengulang apa itu Jumat, kelebihannya dan seterusnya biar nggak panjang di situ. Jadi saya anggap cukup dengan kajian yang sudah-sudah. Pada pertemuan ini sesuai kajiannya saja kita memasuki materi terkait adab-adab Jumat. Adab-adab Jumat, saudara, ada dua. Pertama, adab Jumat terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat. Ada adabnya. Kedua, adab Jumat terkait ngalamin hari Jumat. Ini beda. Kalau adab Jumat terkait ngalamin hari Jumat, mau orang itu mau sholat Jumat mau tidak, dia kena anjuran itu. Tapi kalau adab-adab Jumat terkait sholat Jumat, maka yang diajak bicara orang yang mau sholat Jumat, apalagi perempuan mau ikut sholat Jumat, maka ada ajaran ini. Dan ini kita harus jalankan. Kenapa harus kita jalankan? Sebab ajaran Islam siapa yang mau ngamalin kalau bukan kita. Kedua, tujuan kita ngaji biar menyempurnakan keislaman kita, supaya kita lah makin sempurna menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sedikit demi sedikit, tak usah banyak-banyaklah kita dalam mengikuti Nabi, qadam ba'da qadam, setapak demi setapak, step by step, dikit-dikit. Sebagaimana Al-Quran turun pun juga bertahap. Kalau langsung kedepluk berat, kita ngamalinnya. Sebagaimana kita ngaji, kalau kita mau tamatin hari ini mau ditamatin hari ini, pelan-pelan aja, dikit-dikit, agar supaya kita sedikit amali, ntar juga lama-lama banyak kita ngamalin ajaran daripada ajaran Sayyidul Wujud Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jamaah yang mulia, terkait adab Jumat pertama dulu, yaitu adab Jumat terkait sholat Jumat. Sebetulnya adab Jumat ini banyak, ada kurang lebih sampai 13 adab. Tapi kitab ini kan beda-beda, ada kecil, ada gede. Jadi cara menyebutkannya ada yang banyak, ada yang dikit, tergantung daripada besar dan kecilnya kitab. Adab Jumat yang pertama adalah mandi.
mandi Jumat. Mandi Jumat. Bahkan mandi Jumat ini ada madhab yang mengatakan wajib, yaitu madhabnya Imam Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, Imam Darul Hijrah. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Kata Imam Malik, mandi Jumat wajib. Kalau tidak mandi berdosa. Mandi. Kalau Jumat mandi, jangan tidak mandi. Bagaimana kalau mandinya digabung sama malam Jumat? Iya nggak apa-apa. 2 in 1, satu kali kerjaan untuk 2, boleh. Begitu. Mandi. Yang penting mandi Jumat. Dalam hadis yang sahih ini, kenapa Imam Malik kata wajib? Redaksi nabinya wajib masalahnya. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Dalam Abu Dawud juga ada. Kata Nabi, hadisnya sahih, mandi Jumat wajibun, bahasanya lagi, yaitu wajib ala kulli muhtalim, atas tiap-tiap orang balik yang mau sholat Jumat. Wajib. Kata Imam Malik berdasarkan hadis tersebut, mandi Jumat wajib. Kalau nggak mandi dosa. Imam Malik. Kenapa? Begitu. Kenapa di dalam kitab kita wasunnatu sunnah, enggak wajib? Karena hadis itu enggak boleh satu, harus melihat yang lainnya terkait bagaimana Nabi mengomentari terkait mandi. Maka di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dengan sanadnya, dan beliau memberi catatan hadis ini hadza hadisun hasan. Ini hadis adalah hadis hasan, hadis yang layak untuk hukum, menjadi rujukan hukum. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man tawaddo'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat, wa man irtasala fal ghuslu afdal. Kata Nabi, siapa orang wudu untuk sholat Jumat, maka dengan kelonggaran agama itulah kerjakan. Dan sebaik-baiknya kelonggaran, wudu saja sholat Jumat sudah cukup. Sudah cukup. Namun kata Nabi, wa man irtasala fal ghuslu afdal. Siapa mandi lebih cakep, enggak bilang wajib, lebih cakep. Kalau lebih cakep enggak wajib. Berarti di sana kata Imam Syafi'i, al-ghuslu yaumi ghuslul jumati wajibun, mandi Jumat itu sunnah yang ditekankan betul, yang kaya wajib bagi tiap orang mau sholat Jumat. Kesimpulannya, yang penting mandi. Urusan hukum biar Yai Malik wajib, Yai Syafi'i sunat muakkad, yang penting kita mandi. Apa itu? Jumat jangan sampai tidak mandi. Ingat, kalau mandi bukan siram badan. Begini, yang namanya mandi sayalanul ma'i ala jami'il badan. Yang namanya mandi itu mengalirkan air ke sekujur tubuh, baik rambut maupun kulit. Satu pun tidak boleh tidak kena air, termasuk mohon maaf bol. Kalau keluar itu
kenain air. Begitu. Itu namanya mandi. Kalau itu enggak dikenain air, namanya belum mandi menurut agama. Begitu. Mandi. Rukun mandinya sama. Cuman bedanya di niat aja. Niat saya mandi karena mau sholat Jumat, sunat karena Allah Ta'ala. Begitu. Mandi. Ibu-ibu mau ikut sholat Jumat di Al-Ikhlas, mandi sama. Kalau mau sholat. Jadi ingat, mandi ini hubungannya dengan sholat Jumat. Jadi yang disuruh mandi Jumat orang yang mau ikut sholat Jumat. Kita laki nggak ada niatan mau sholat Jumat, atau mungkin ada niatan karena sakit. Jadi kita tidak sholat untuk sakit, tidak mandi, tidak ada ajarannya. Karena nggak sholat. Ibu-ibu di Al-Ikhlas nggak ikut Jumat. Biasanya di sini ikut Jumat ibu-ibu nggak ada. Tapi kalau umroh, ya Allah paling getol nih. Ikut Jumatan, ikut Jumatan. Iya baik, nggak apa-apa. Mandi dulu. Bukan di Makkah doang, di sini juga boleh ikut ke Jumatan. Cuma kalau ke Jumatan tambah kagak muat. Begitu. Nggak apa-apa, boleh. Mandi. Jadi ibu-ibu kalau Jumat itu ajaran mandinya tergantung. Kalau dia mau sholat Jumat sunnah mandi, kalau enggak sunnah mandi. Jangan kita tidak mandi Jumat, karena Imam Malik bilang wajib mandi. Coba itu enggak mandi dosa. Dalam madzhab Malik, madzhab kita sunnah, madzhab Imam Syafi'i sunnah. Tapi mandi ini ada aturan. Pertama, kapan ajaran mandi Jumat itu, sehingga kita dapat ganjaran gede. Mandi Jumat. Yaitu mandinya ba'da tulu'il fajri wa qabla zawal. Waktu mandi Jumat itu sesudah terbit fajar. Biar gampang, adzan subuh sampai mau sholat Jumat. Jam berapa aja dah, jam berapa aja jadi mandi Jumatnya, asal sesudah adzan subuh terbit fajar subuh. Jadi kita sebelum berangkat ke kantor hari Jumat pagi-pagi tangan 6 mandi, niat saya mandi karena mau sholat Jumat, dapat ganjaran. Jangan nggak mandi. Beda dengan hari Id. Kalau hari Id mulai masuk mandi jam 12 malam. Jam 3 kita mandi, jadi jam 3 niat saya mandi karena mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha sunnah, jadi karena mengalami hari raya Idul Fitri, jadi jam 12. Lagi juga hitungan harinya juga dari situ. Kalau hari Id, bahkan kalau tanggal berapa itu kan ini aja di Minggu, sampai nanti maghrib masih Minggu, sampai jam 11 malam masih, baru dihitung Senin besok kan gitu. Kalau kayak sekarang nih dari jam 12 malam nih Minggu, ya kan, maka mandi jam 1 ya mandi hari raya, begitu, mandi hari raya, gak apa, begitu. Tapi kalau mandi Jumat, kalau malam jam 3, kalian aja dah mandinya di Jumat juga. Soalnya pagi nanti jam 5 mandi lagi, ini mandi. Jadi saya gabung aja sekarang, gak jadi mandi Jumatnya karena waktunya belum
masuk. Karena ada aturannya. Adzan subuh, yakni terbit fajar bahasa kitabnya, itu mulai masuk. Kemudian mandi ini saudara, gedean mana ganjarannya? Mandinya subuh tengah 7 atau tengah 6 atau jam 5 amin menjelang berangkat? Lebih gedean ganjaran mandi menjelang berangkat Jumat. Biasanya berangkat jam berapa? Ini yang kemarin aja, ini kan Minggu, mana kan Jumat. Berangkat jam berapa? 12. Tanggal 12 mandinya. Kalau berangkat jam 12, waduh, berangkat jam 12 lagi. Jumat tuh sunat tabkir. Sunat tabkir, berangkat pagi. Ganjarannya ada 6. Ada ganjaran ngorban unta, ada ganjaran ngorban sapi, ada ganjaran ngorban kambing, ada ganjaran ngorban ayam, ada ganjaran ngorban burung berit, dan ada ganjaran telur cicak. Ganjarannya itu ganjaran takbir, ganjaran berangkat Jumat. Kalau kita berangkatnya jam 7 sampai jam 8 ke masjidnya, unta ganjarannya. Tapi nggak tahu apakah marbot jam 7 juga ke masjid itu. Itu berangkatnya tuh jam 7 ke masjid. Udah di masjid jam 7 diri, doa, sholat. Mau sholat Jumat dari jam 7. Itu ganjarannya dapat ganjaran ngorban onta. Kita orang miskin jangan takut, kita bisa sedekah tiap minggu ngorban unta. Habisnya ngorban unta Jumat jam 7. Kalau jam 8 sampai jam 9 ngorban sapi. Jam 9 sampai jam 10 kambing. Jam 9 berangkat kambing. Kalau jam 10 ayam. Ayam. Kalau berangkatnya jam 10. Jam 11 ya burung berit. Jam 12 telur. Jadi biasanya kalau Jumat dapat apa? Telur. Telur cicak. Tuh, bilangin lakinya. Ini sunat Jumat. Sunat. Kecuali khotib. Nah, kalau khotib lain tuh. Kalau jadi khotib, jangan dia buru-buru. Makanya masjid itu yang bagus, kalau bangun masjid nih moga jamaah ini kan rezekinya luas, depan ya duitnya pada banyak, syukur, bangun masjid, sedekah, bangun masjid, beli tanahnya, bangun masjid. Namanya Mahmud, Baitul Mahmud masjidnya kan, begitu. Namanya apa ya? Hamid, Baitul Hamid, ya begitu. Kan Hamid nama Allah, Baitullah, begitu. Nggak apa-apa kan? Bikin desainnya, kasih ruang sekretariat buat ngaso khotib. Siang dia berangkat telat, sepot jantung takut nggak keburu, berangkat buru-buru nongkrong di warung kopi gak enak. Kasih tempat desainnya, kasih tempat buat ngaso dia. Jadi pengurus juga tenang, khotib udah ada, aman, enggak napas. Ini datang kan? Itu yang namanya pengurus Jumat. Ya Allah, kalau dari Jumat jantungnya detaknya gede banget. Datang kan? Duduk menjelang adzan baru masuk. Tuh begitu. Kalau khotibnya langsung masuk aja. Mana datangnya cakep lagi jam 11. Masuk, duduk aja. Nih, di sini yo, duduk sini. Jam 11
yang datang ke masjid belakangan dari khotib masuk nggak dapat ganjaran berangkat, nggak ada barang itu, nggak ada ganjaran berangkat. Sebab kalau khotib udah masuk, buku catatan ganjaran unta, sapi, kambing, apalagi itu, ayam, apalagi itu, burung, emprit, apalagi telur, nggak ada. Mana khotib jam 7 lagi, salah, udah masalah, udah repot. Maka khotib itu suruh di luar. Cuman kalau khotibnya di luar, sekarang nih repot. Khotibnya nongkrong di depan aja, diintip sama siapa ya? Iya, Bang Haji Soleh. Itu kata bininya, ini masjid, itu khotib aja bisa nongkrong. Iya, khotib memang kagak boleh masuk, gak boleh masuk dulu dia. Makanya diumpetin aja, yang penting datang dah, begitu. Datang. Khotib begitu, kasih tempat. Itu begitu. Sebab kalau dia udah masuk, udah gak ada catatan. Itu dipakai oleh negara. Negara tuh ada namanya security door. Security door. Ada yang kalau masuk pit kayak di bandara itu. Jadi kalau ini di Al-Ikhlas ada presiden mau datang kunjungan, itu dipasang di depan security door. Tapi kalau presidennya udah masuk, udah kagak dipakai lagi. Emang begitu. Itu nyontoh malaikat Jumat itu. Kayak begitu. Kalau sudah khotib masuk, tutup buku catatan ganjaran, kambing, emprit. Ada malaikat paham, ini orang Jumat depan telur lagi. Malaikat. Entah dulu barangkali berubah depan, barangkali dari telur ke emprit, begitu. Itu kayak begitu Jumat. Gede ganjaran, gede. Khotib aja jangan. Kalau kita jadi khotib jangan masuk dulu, jangan. Kasihan. Ganjarannya dikit. Ganjarannya. Itu ngintip khotib lagi. Khotib aja belum masuk. Iya dia masuk udah gak dapet dia. Ganjaran berangkat berugi. Nah, ngomongin mandi, materi kita mandi Jumat. Kalau kita berangkatnya jam tanggal 12, ya jam 12 tanggal 12, berangkatnya jam 11, berarti mandinya tanggal 11, begitu mandinya. Lebih gede ganjaran mandinya, tapi biar repot, saya kan kerja kantoran, repot pagi sebelum berangkat mandinya, begitu. Kalau di kantornya bisa mandi bagus, begitu mandi. Sunat muakkad mandi, sunat muakkad. Mandi ini tetap sunat muakkad wa illam talzamhu, meskipun Jumat kagak wajib sama kita. Kayak perempuan kan gak wajib Jumatnya, tapi kalau mau sholat Jumat sunat mandi. Karena mau sholat Jumat, walaupun berangkat Jumatnya dosa, tetap mandi masih sunat. Sholat Jumatnya dosa, mandinya masih sunat. Orang kata Jumatnya dosa ya mandi dada, enggak, mandinya masih sunat walaupun Jumatnya dosa. Kayak gimana tuh Jumat yang dosa? Perempuan izin sama lakinya, Bang, saya mau ikut sholat Jumat dari Ikhlas, begitu. Kata lakinya, gak usah. Dia berangkat juga. Tuh berangkatnya dosa, kagak diizinin sama suaminya. Karena dia mau sholat Jumat, tetap mandi Jumat masih sunnah muakkad. Sebab ini dosanya faktor X, karena suami tak izin, lain cerita urusan ini.
karena dia hubungannya dengan Jumat, dengan datul ibadah. Jadi fadilah muta'alliqah bidatil ibadah afdal wa aqwa. Ini nilai dengan zat ibadah tidak bisa rawat. Tetap mandi, walaupun dosa. Ini artinya harus dipisah karena dia nggak diizinin oleh suami mau sholat Jumat. Tapi kebangetan kalau nggak izin orang mau ibadah bagus, dia kasih aja ibadahnya. Nggak enak masalahnya di masjid itu ya, habis Jumat itu bang, ada pasar, suka ada orang dagang tuh, apa namanya, pasar kaget itu, pasar kaget dah. Kalau malam kan pasar malam, ada orang dagang, rame. Beberapa masjid itu di halaman parkir ini dagang apa aja, baju apa aja kalau Jumat rame. Jadi perempuan juga pengen sholat Jumat, mau belanja. Kata laki nambah anggaran lagi, begitu. Itu begitu, walaupun nggak begitu. Nah, apakah kalau kita luput mandi ini nggak mandi Jumat, apakah sunat diqadha? Kata Syekh Nawawi, wala yusannu qada'ul ghusli idza fad. Bila luput nggak sunat diqadha. Ini Imam Romli. Syekh Nawawi cenderung ke tokoh-tokoh Mesir dalam kajian madzhab Syafi'iynya. Ibnu Hajar Al-Haytami sebagaimana di dalam kitab Fathul Mu'in, kata Ibnu Hajar, wa yanbaghi qada'ul ghusli idza fata. Di Fathul Mu'in ada. Seyogianya kalau mandi Jumat luput belum mandi, habis Jumat diqadai. Saking pentingnya ada khilaf pada Malik. Ibnu Hajar tokoh Mekah. Tapi kata Syekh Nawawi tidak sunat, karena memang itu asal madhabnya tuh. Enggak sunat. Kalau udah luput ya udah, enggak ada qadha, enggak ada qadha. Kalau udah ya sudah. Ala kulli hal mandi Jumat sunat, janda kalau Jumat. Cuman mandi Jumat sunatnya ada syaratnya. Bagi orang puasa, kebetulan puasa, emang juga hari Sabtu 10 Muharram, 9 Muharram Jumat, jadi Tasu'a mau puasa. Kita lagi puasa. Kalau saya mandi, tar kuping kemasukan air. Kalau mandi, tar kuping kemasukan air. Kalau kemasukan air, ya batal puasanya. Daripada batal puasa, mendingan nggak mandi. Ya, benar. Kalau ente takut kemasukan air kupingnya, maka nggak usah mandi Jumat. Nggak ada ajarannya buat ente. Buat dia doang. Kalau saya sih udah biasa renang, nggak pernah kemasukan air, masih sunat. Ini mah liman lam yakhsha fitrah tadi. Bagi orang yang tidak takut batal puasanya. Sunatnya bagi orang yang tidak takut puasanya batal. Kalau orang itu takut puasanya batal, maka mandi Jumatnya tidak sunat. Tapi bagi kita orang yang enggak khawatir, ya saya biasa mandi tidak pernah kemasukan air. Apalagi kita mandi di bang pakai shower kayak ini, begitu. Ini kan yang kayak kemasukan air kalau mandinya di kolam, ya kan? Kali dulu kan kali masih bening banget belakang tuh ya. Ini siapa yang kecil ngabak-ngabak di silang yang kebok tuh dulunya ini? Itu begitu. Kan kali pesantren tuh yang gitu ya. Kali pesantren yang mana? Di Sosok ya. Ini kali apa Grogol?
Pasang keran juga. Tuh begitu. Liman lam biasa kita. Jadi intinya mandi Jumat, jangan nggak mandi. Satu, doa terkait adab Jumat untuk sholat Jumat. Wa an yatanazzafa. Kedua, adab Jumat adalah bebersih. Waktunya rapi-rapiin. Caranya bersih apa? Ya segala macam. Bulu kemaluan, cukur. Jumat sunat. Dari kapan? Dari Kamis sore sampai subuh. Artinya waktunya Kamis sore atau subuh. Cukur bulu kemaluan. Jangan nanya itu guru nyukurnya di mana? Di mana kita terserah. Mau di kamar mandi, mau di kamarnya yang penting yang di kopsal. Jangan nanya itu teknis. Kalau teknis agama nggak ngatur, nggak ngatur agama. Dicukur. Orang laki nih, orang laki. Ingat, dicukur. Ajarannya dari Rasulullah SAW begini. Cukur, berkesehatan. Ini kan higienis ajaran Islam dari dulu. Islam jangan ajarin cuci tangan ini, jangan ajarin. Mana dia pakai alkohol, katanya alkohol najis, mau sholat Jumat alkohol dulu. Aduh gimana ini? Mau disemprot lagi karetnya pakai alkohol, dia buyang aja dia. Kata dia najis, jadi buyang dia. Jadi bingung juga. Jadi saudara, bebersih. Kalau orang laki dicukur, kalau bulu kemaluan. Kalau perempuan dicabut. Itu ajaran daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicatat, boleh dicatat emang ajaran Nabi. Iya. Ini bapak-bapak nggak usah bayangin ibu gua aja kagak. Udah bayangin aja. Itu sunnahnya. Kalau perempuan agar stabil. Kalau perempuan tuh demen dia sering cabut, jarang marah-marah. Jarang. Pantas bini gua marah-marah mulu. Itu dia salah jalan. Begitu. Jadi perempuan itu sunnahnya dicabut untuk apa? Menstabilkan emosi dan menstabilkan kalau laki-laki jangan. Laki-laki dicabut itu menyebabkan impoten dan disfungsi. Begitu. Menyebabkan. Apa itu impoten itu? Oh, kayak putri malu. Tahu putri malu? Iya kan gitu dah. Itu kayak begitu. Jangan laki-laki, tidak boleh sama Nabi. Tidak boleh. Perempuan emang disuruh. Jangan tanya, pakai tang nyambutnya. Ya Allah, itu teknis. Lihat, ada obat-obatnya. Tanya aja sama salon apa depan tuh, Anita. Salon Anita dah. Apa obatnya? Biar enggak beri. Ada dia tuh bisa cakep, mahal, minta lakinya. Begitu. Ini ajaran daripada ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bulu ketek dicabut. Kalau bulu ketek sunatnya dicabut. Jangan dicukur. Cabut ajarannya. Kapan tuh dapat ganjaran gede? Kamis asar. Nyukur bulu kemaluan kapan? Kamis asar sama Jumat pagi. Udah ganjarannya. Ngikut Nabi. Coba lihat di Gerail tuh.
ratib sebelum pembuka, sebelum ratib sebelum terakhir itu. Allahumma innaka ja'altal alamata ala hubbika ittiba'a habibika wa la taqata li illa bitaufiqika fawaffiqni ya Allah liakuna minal muhibbina laka haqiqatan ya arhamar rahimin. Baru baca semuanya, habis baca itu kan, ya Allah, kau jadikan tanda cintamu bila aku mengikuti Rasulullah, dan tak ada kemampuan aku ikut Nabi tanpa kau berikan taufik. Kasih aku taufik, pelan-pelan nyontoh Nabi, bulu ketek, Kamis asal, sampai Jumat subuh, salah sunnah, kanan dulu, takutnya ngadep kiblat Nabi. Ada sunnah, ini namanya bebersih. Orang dulu nih di tanah Betawi, orang dulu ada namanya sarung dari Palembang, sarung gebeng, merah sarungnya. Dia dari Kamis udah jemur baju, Kamis tuh udah dirampiin, Kamis mau ngapain kok? Besok Jumat. Nah, emang begitu menyambut Jumat. Kalau kita sih biasanya sholat Jumat pakai baju kaos dan rok. Ya Allah, kaos partai jadi aja. Jadi hanya ribet banget. Enggak rapi, kurang hormat sama hari Jumat. Kita yang hormat, mencakap. Jumat bebersih, semuanya tuh bersih. Cuman yang disuruh untuk hari Jumat, cukur dulu kemaluan, cabut dulu ketiak, potong kuku, potong kuku kita ke depan, kita terangin. Ini enggak semua yang disuruh orang yang tidak lagi ihram di Mekah, Madinah. Di Mekah lagi ihram umroh, dari Madinah dah, dari Bira Ali udah niat ihram haji, ihram umroh, belum cukur, tidak boleh dia potong rambut. Potong dia rambut 3 kambing seekor, cabut lagi 3 lagi, ada ubanan 3 bininya 2 ekor. Ya pulang, nggak bawa oleh-oleh, habis duitnya buat berda. Jangan, haram. Kalau lagi ihram tak boleh cukur sebelum tahallul. Itu begitu. Kedua, orang yang mau ngorban, syaratnya tanggal 1 Dzulhijjah sampai pemotongan. Kalau kita mau ngorban besok tanggal 1 Dzulhijjah, besok Jumat, umpamanya sekarang Kamis, besok Jumat 1 Dzulhijjah nih, umpamanya berarti lebarannya Minggu, begitu kan? Maka kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, jangan potong kuku, potong rambut, jangan. Karena keberkahannya bakal dikit. Rambut yang dipotong nggak dapat barakahnya, kuku yang dipotong nggak dapat barakahnya dari pemotongan. Jadi jangan potong dulu, jangan. Begitu. Udah kambing dipotong, biarin ya sholat Id gondrong. Biar apa? Nanti di kambing potong baru sorenya cukur dah, atau besoknya cukur. Ajarannya di ajaran. Kalau ngorban, kata Nabi dalam hadis Imam Muslim, "Idza dakhala al-mushrim min Dzulhijjah
wa arada an yudhiya fala yahliq ra'sah wala yuqallib dhafra hatta yudhiya. Kata Nabi, bila sudah tanggal 1 sampai bila sudah masuk 10 pertama Dzulhijjah, yakni 1 sampai 10, dan kepengen mau korban, maka jangan potong rambut, jangan potong kuku sampai hewan kurbannya dipotong, disembelih. Itu begitu. Ini bersih. Kemudian wa bisiwakin, dengan siwak, wa bizalati rihin karihin, dan menghilangkan bau yang busuk di badan. Bersih. Jumat silakan dah. Jumat bersih. Kerimbat, ya kerimbat. Jumat. Kapan itu? Dari Kamis asar. Soalnya bersih demi Jumat. Harus rapi. Potong kumis tidak boleh kerok, makruh. Dikerok, jangan dikerok. Kumis mekos nabinya. Kos itu disetrip. Apa yang disetrip? Dirapihin. Yang lewat dari bibir, ini bibir, jangan sampai lewat. Nanti makan dulu nempel. Jangan. Jadi rapihin aja kumis. Jadi jangan sampai lewatin bibir. Itu namanya kos. Jangan dikerok. Lain ajarannya. Kayak bulu ketek, cabut. Kalau dikerok, tumbuhnya gede-gede. Nanti saudara jalannya kayak bebek, nusuk. Nabi itu ajarannya cabut. Dan dicabut itu untuk mengalirkan peredaran darah. Cakep badannya, nggak gampang stroke, nggak gampang pegal badannya. Wih, kalau ngomong ajaran Nabi, nggak ada yang agak cakep, udah cakep semuanya. Ajaran Rasulullah luar biasa. Rugi muslim kalau nggak mungkin tak cakep. Kumis jangan dikerok, disetrip saja, jangan dihabisin. Tapi kalau nggak ada kumisnya, nggak usah ditaruhin kumis kambing, nggak usah. Kuku dipotong, potong kuku. Sunat tuh potong kuku. Kamis asar sama Jumat pagi, udah ganjarannya gede, rezekinya banyak. Suka ulama bilang kalau motong Kamis asar sama Jumat subuh duitnya banyak. Dari mana ini? Sebetulnya dari ngikut Nabi. Dunia ini dicipta karena Nabi. Laula kalama khalaqtul aflaq. Kalau enggak ada engkau Nabi Muhammad, saya kagak cipta ini jagat raya ini, bumi, dunia ini kagak. Jadi dunia dicipta buat Nabi Muhammad. Kalau pengen dunia, dekati Nabi Muhammad. Caranya ikuti ajarannya. Kayak apa? Motong kuku Kamis asar sama Jumat subuh. Itu yang jadi duit banyak karena ngikut Nabi Muhammad. Ngikut kan? Kalau kita orang jelas, motong kuku. Mau sendiri, mau pakai salon gak apa-apa. Kayak ibu pedikur, medikur, gak apa-apa. Itu karpur kan? Ya udah, lu kagak ngerti bang, yang penting duit aja sini. Potongin kuku. Tapi ingat cara motong kuku biar nyontoh Nabi, dimulainya tangan kanan, dimulainya dari telunjuk kanan, jari tengah kanan, jari manis kanan, kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, tutup jempol kanan. Jangan keluar dari Nabi punya ajaran. Jangan selaku-lakunya. Ibu-ibu pedikur, medikur silakan saja. Yang penting pakai aja ajaran. Itu tangan. Kalau kaki, dimulai dari kelingking kaki kanan, terus jari manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Ikuti aja ajarannya. Itu cara potong biar nggak keluar dari Nabi. Ya Allah,
Tidak ada ajaran sehebat ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Boleh tanya orang Kristen, kebenjerukan banyak. Tanya aja, ada nggak di ajaran agama Anda cara motong kuku begini-begini? Orang ada, beneran. Yang ada cuma di ajaran kita. Saking hebatnya ini Nabi Muhammad ajarin apa ya? Kalau kata Imam Ghazali, ente paham kayak kagak paham kayak, ikuti aja Nabi, udah cakep dah. Nanti kalau anda amalin lama-lama, anda dikasih paham kayak anak nih, kata Imam Ghazali. Maka ditulis di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, ma sirru hadhil kaifiyah. Apa rahasianya? Nabi motong kuku dari telunjuk dulu, dari tangan kanan. Emang Nabi hobi kanan. Aisyah radhiyallahu anha wa Nabiya bilang Rasulullah itu yuhibbut tayammum, suka bagian yang kanan yang bagus-bagus. Kedua, kenapa telunjuk? Dia punya keistimewaan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sholat pakai telunjuk, kalau pakai kelingking ya telunjuk ini duluin, karena dia mengagungkan Allah. Yang ngagungin Allah hormati duluan. Makanya kenapa habis telunjuk bukan jempol tapi jadi tengah, kanannya jadi tengah, habis telunjuk di kanan, tengah terus mana? Itu begitu. Kenapa kaki tidak dari telunjuk? Kaki mau waktu sujud sama, yang mana aja kudu dilipat, nggak ada istimewa. Karena nggak ada istimewa, paling kanannya dari kaki. Itu begitu sama. Itu luar biasa. Pokoknya kerjain aja dah ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad. Indah ajarannya, mulia kita, dikit-dikit aja. Kita nggak belajar Nabi, tidak usah lah yang tinggi-tinggi, yang sehari-hari aja. Berat, yang ringan-ringan dulu. Istiqomahkan saja, faedahnya banyak. Kalau potong buku Jumat, rapi tumbuhnya, benar? Jumat, Kamis, Asar. Kamis, Asar duduk, cucunya duduk, bagi duit nih. Kata si engkong, kata si nyai, sini potongin, dari telunjuk. Kau telunjuk dulu, ini ingat-ingat lucu, ini ajaran Nabi. Itu ngajarin, kancah. Jadi nanti ingat-ingat amanahnya, biar nggak hilang ajarannya. Dikit, begitu. Kesunatan kebersihan ini wa yusanu an yakuna dzalika yaumal khamis. Sunnah hari Kamis. Yang paling bagus pada asar sampailah subuh hari Jumat. Cuman kalau motong kuku tangan atau kuku kaki ada adab tambahan. Sesudah kita potong, jangan pakai lama, buru dibersihin, cuci. Itu bukan ajaran TK, ajaran agama. Tuh wa an yuba dirabi ghasli mahalli taqlim. Buru-buru dia mencuci tempat dipotong, ininya dicuci, buru-buru. Kenapa? Kata Syekh Nawawi, sebab menimbulkan banyak penyakit. Dari kotoran kuku ini ada bakteri-bakteri yang menimbulkan orang bisa jadi belah, yang menimbulkan orang bisa jadi stroke, segala macam. Itu gara-gara apa? Gara-gara dia kotoran kuku, lalu dia makan, lalu dia nempel badan jadi gatal, lalu dia makan jadi penyakit, darahnya tersumbat. Salah dia. Islam rapi dari 14 abad yang lalu. Ajaran kita punya agama. Buru-buru jadi belang tuh pada putih-putih tangan kita. Itu seringkali kenapa jadi belang? Karena habis motong kuku enggak buru-buru cuci. Apa enggak cakep? Urusan dokter mentelaah bakterinya namanya apa, virusnya apa, dokter.
Pokoknya Islam udah kasih kabar aturannya begini, teliti bagian Anda. Pokoknya mau penelitiannya bener mau salah, gua kagak mau percaya, yang penting ajaran Nabi. Begitu kita, nggak mau, terserah. Yang penting jaga wudhu gak bakalan kenapa-napa. Begitu. Udah, saya mau percaya aja ajaran Nabi, begitu. Itu begitu. Ini ajaran. Siapa yang mau ngamalin kalau bukan kita? Ajaran. Cuman ini khilaf madhab nih. Kita punya wudhu, motong kuku, mau sholat, wudhu lagi. Ini motong kuku, punya wudhu, kita potong. Lagi wudhu artinya punya wudhu, potong kuku. Mau sholat, wudhu lagi. Sunat. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal dalam madhab Hambali, bisa dilihat di dalam Zadul Muqni' maupun juga Al-Mughni Ibnu Abidin dalam fikih Hambali, batal wudhu dengan sebab motong kuku wudhu. Imam Ahmad begini, kata Senawi, jaga Imam Ahmad biar sholat kita disahin sama Imam Ahmad, enggak Imam Syafi'i doang. Sunnah kalau habis potong kuku wudhu. Nah, tapi kata Imam Syafi'i itu bukan wudhu, cuci tangan. Kata Imam Syafi'i, itu maksud wudhu itu bukan wudhu syar'i, tapi cuci tangan. Kata Imam Ahmad, weslah saya ngomong, nabinya ngomong begini, gua pakai. Imam Ahmad emang lebih banyak begitu dalam madhabnya. Apa latar belakangnya aja. Jadi hadis itu pokoknya telan semuanya. Imam Ahmad begitu. Kalau Imam Syafi'i selalu ditelaah. Ini gurunya Imam Ahmad, Imam Syafi'i selalu ditelaah. Ditelaah. Itu yang kita ceritain. Makan daging unta. Ada sahabat makan daging unta. Emang udah gak makan 3 hari. Makan bareng sama Nabi. Lah orang 3 hari perutnya penuh angin. Makan bareng sama Nabi. Kalau dari kita kebuli apa? Normal apa namanya? Iya, simbah. Iya makan enak. Wah, kebenaran. Makan lagi unta. Lagi makan kentut. Kalau bunyi kan ketahuan siapa yang kentut. Kagak bunyi masalahnya. Kagak bunyi. Mana makannya bareng-bareng Nabi lagi. Itu orangnya dimakan. Ini kurang ajar. Padahal sama dia Nabi aja biasa aja, dia kurang ajar. Guru dikentutin. Guru besar tapi malah guru. Nabi dikentutin kurang ajar. Lu kentut ya? Kagak. Dari dulu tuh orang kentut kagak ngaku tuh kan. Dari zaman sahabat kagak ngaku yang kentut, kagak ngaku. Semuanya kagak ada ngaku. Kagak ada ngaku. Orang ngaku. Kagak ada ngaku. Enggak ada ngaku. Tapi ada juga di antara sahabat itu cerdas. Nabi sih diem aja makan. Lu boleh lu kagak ngaku. Waktu itu kan Isa. Jadi pas ada Isa ada makanan. Kan mau sholat. Habis makan sholat. Kan makan nomor 1, sholat nomor 2 kan gitu ya. Jadi makan, sholat. Jadi kata yang satunya bilang begini, boleh lu kagak ngaku. Entar kan mau sholat Isya. Siapa yang wudhu? Dia yang kentut. Tuh boleh kagak ngaku, boleh. Boleh kagak ngaku. Tapi nanti bakal yang wudhu dia itu yang kentut bingung. Gimana ini nggak ngaku udah lolos. Cuma wudhu nih. Masa ya dia sholat nggak pakai wudhu? Dosa. Tapi Nabi luar biasa. Tahu sahabatnya kan tahu. Tapi Nabi tutup rapat-rapat. Apa kata Nabi? Man akala lahmal jazur fa'alaihi wudhu. Sopo yang makan daging unta, wudhu dulu jangan sholat. Lo dikit, ini makan juga wudhu.
Ada juga yang bernama Nabi, guru makan juga, iya saya mau wudhu. Kata yang kentut, selamat. Selamat. Nggak kata apa. Nabi tutup. Kurang. Tutup. Nah, kenapa? Kata Imam Ahmad dalam adabnya, makan daging unta wajib wudhu batal. Karena Nabi habis makan daging unta wudhu. Kata Imam Syafi'i, terlalu ini enggak batal. Sebab itu wudhu untuk menutupi rasa malu temannya, sahabatnya. Bukan karena batal, karena supaya temannya jangan dipermalukan di muka umum. Oke, itulah yang menjadi beda. Yang Ahmad begitu sama. Siapa yang motong kuku, fa'alaihi wudhu. Kalau Imam Syafi'i bukan wudhu, cuci tangan. Kalau Ahmad ya tulisannya wudhu. Dah wudhu batal. Maka kata Syekh Nawawi, wa nudiba, disunatkan. Namanya dalam kaidah madhab, dalam al-asbah wa nadhair, Imam Jalaluddin Asyuti, al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan ulama, maknanya yang dikomentari sama dia kita kerjain juga, itu sunat. Maka karena itu dalam madhab Syafi'i sunat bagi orang yang potong kuku punya wudhu lagi. Karena ada ulama yang mengatakan wajib wudhu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana Jumat nyukur rambut? Kalau nyukur rambut ini hukumnya nggak sunat, saudara. Asal hukum nyukur rambut pala ini kagak sunat. Boleh saudara mau gondrong nggak apa-apa. Makanya ada kiai gondrong rambutnya. Ini kiai rambutnya gondrong, nggak apa-apa. Boleh aja. Nyukur rambut pala mau nggak sunat. Enggak dapat ganjaran nggak? Kapan dapat ganjarannya? Adakah nyukur rambut ini dapat ganjaran gede? Ada. Satu, kalau haji. Kalau umroh tuh habis umroh sunat tahallul, rukun terakhirnya namanya tahallul. Tahallul itu nyukur. Sunat dibotak. Makin banyak dibotak makin gede ganjaran. Laki-laki, perempuan gunting. Perempuan itu digunting kalau lagi begitu gede ganjaran. Kalau enggak jangan dicukur ya. Biarin apa? Itu satu. Yang dapat ganjaran. Nabi itu enggak nyukur, pakai rambut lagi panjang sepanjang telinga. Nabi segini rambutnya Nabi. Cakep, embul ini. Belahnya dua ada. Jadi Nabi itu di bentelnya ada dua. Yang ini turun ke wali, yang ini turun ke wali. Tengah-tengahnya kelihatan, tengahnya. Lihat. Itu Nabi bentelan. Jadi cukur kalau lagi haji, kalau lagi umroh itu Nabi cukur. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib emang enggak, botak aja dia dulu, botak aja. Gara-gara Nabi bilang nyisa aja sehelai rambut, mandi junub nggak kena sehelai neraka. Makanya mandi daripada begitu botak aja dah. Kalau botak kan nggak ada rambut lagi. Yang mandi Imam Haddad botak rambut sama Imam Haddad yang punya rajin. Rambut kepala nggak sunat cukur. Kapan dapat ganjarannya? Satu, kalau kita ibadah haji, ibadah umrah, waktu tahallul, laki-laki sunat botak. Satu, ganjarannya gede. Didoain nama Nabi 3 kali. Kalau yang cukur doang sekali. Allah maghfir lil muhallikin. Ya Allah ampuni ini dosa-dosa orang yang pada umrah, pada haji, yang pada cukur botak. Ada sahabat gunting Nabi doain lagi, ya Allah ampuni dosa-dosa semua orang yang cukur botak. Nabi kalau gunting Nabi doain juga. Nabi doain lagi, ya Allah yang cukur botak. Nabi yang botak mulu, yang gunting dan yang gunting terakhir aku doang botak.
Kedua, rambut dicukur wa mauludin bayi lahir. Bayi lahir ini saya jadi takut di antara kita ada yang susah hidupnya, ya kan? Namanya orang berbeda-beda jamaah, kan begitu ya kehidupan ekonominya. Kalau kita susah begini nih, begini. Anak kita tuh rambut sawannya cukur. Rambut sawan tuh rambut bawaan lahir. Itu dicukur, sunat, tapi waktunya kapan nyukur? Sesudah motong kambing, sudah akekah. Jangan belum akekah dicukur, jangan. Akekah dulu baru cukur. Kurang barakah. Karena itu ini yang saya majadi. Ya saya nggak punya duitnya, mau akekahan dari mana? Orang lahiran aja nyekolahin BPKB, nyekolahin buat lahiran. Begitu, duit dari mana? Nah, saya jadi Syekh Nawawi Al-Bandari ini, tapi bukan di kitab ini, kitab satunya. Beliau ini ngarang kitab 115 kitab. Syekh Nawawi. Yang dibaca di Al-Ikhlas 2 masih 113 lagi. Tapi sebetulnya sih masih 115, ini belum tamat juga ya. Kan begitu ya kan? Jadi masih 113 kitab yang belum kita baca dari karya Syekh Nawawi Al-Bandari. Ini baru 2. Moga umur kita nyampe biar semuanya dibaca, kan begitu. Begitu. Umur kita nyampe 115, masih 113 lagi. Cuman yang ini nih tamatnya kapan? Jangan ditanya tamatnya. Berarti ngaji aja dulu lah. Kelamaan, apalagi tafsir Munir. Siapa itu kalau minggu nanya, ini kapan tamat? Ini guru ya, jangan nanya ke saya lah. Ini jilid 1 ini masalahnya. Masih ada sejilid lagi. Jadi saudara, kalau bayi kita lahir pengen akekahan, jadi pengen dicukur rambutnya, pakai ajaran daripada Syekh Nawawi ini, ajarin buat kita. Kata beliau, kalau belum kuat kambing, akekahnya pakai ayam jago. Beli ayam aja, beli ayam. Ayam negeri dia pakai laki, ayam laki-laki 2 ekor dah. Selebihnya kita udah dipotong. Sama yang utuhnya ayam namanya telur. Kalau telur kan sama bulu-bulunya ada ya kan, begitu. Dah beli ayam, siang masak, malam akekahan, istilahnya cukuran, begitu. Cukur, udah dipotongin ayam, niatin potong ayamnya. Hadihi aqiqatu fulan bin fulan, dalam motor lain. Ini adalah akekahnya anak saya. Kalau anak kita yang potong langsung. Kalau yang potong lain, ini baji namanya, ini tolong potongin ayam, gitu, potongin ayam, gitu, ayam hidup. Baru kemudian kata Syekh Nawawi dalam kitab Tausyekh, yang bagi lil fakiri taklidu, bagus seyogianya bagi orang nggak punya taklid madhab ini. Bahkan Imamul Fudhali itu buyut guru Syekh Nawawi, buyut guru. Sebab Syekh Nawawi Al-Bandari punya guru namanya Sayyid Ahmad An-Nahrawi bin Sayyid Abdurrahman Al-Misri, orang Mesir. Beliau punya guru Imam Bajuri. Imam Bajuri punya guru namanya Imam Fudhali. Ahmad Fudhali bilang, dah ayam aja akekahnya. Orang nggak punya, yang nggak punya. Tapi jangan yang punya, gue nyontoh juga, jangan jadi susah. Ini kan agama, ringan, enak. Kalau saya menyuruh, ada orang kok diantarin telur sama saya, ini apa telur ini? Sama kita punya istri, telur akekahan, jangan telur, ayam, biar hasil, ada motongnya. Ini aja ayam atuh, potong, niatin akekah, selebihnya telur, tempe tahu, mie, nggak apa-apa. Begitu. Kalau kita nggak punya, habis lahiran aja kita nggak ada buah, makan ada aja ya, kalau muslimin begitu. Amali. Dan kami ikut bertanggung jawab hukum itu. Kasihan, jangan main cukur-cukur belum ini, biar sumulil barakah. Malayudraku kullu layudraku judul.
Yang nggak bisa diamalin keseluruhan ajaran jangan ditinggalin semuanya. Yang penting ada motor. Bahkan Ibnu Abbas nyuruh, mata Ibnu Abbas itu akikah pakaian jadi. Kata Imam Ghazali pakai dah. Bagi kita yang nggak punya, jangan sampai tinggalin los begitu aja. Jangan. Itu mau tiap Idul Adha nanya, gimana nih Kiai? Belum akikah korban? Pengen dijawab, kalau belum akikah nggak usah. Selamat duit saya 4 juta, selamat. Entar lagi berada lagi nanya lagi. Kiai belum akikah korban? Gimana? Pengen dijawab sama kiainya? Nggak usah kalau belum akikah. Selamat lagi. Tiap tahun nanya itu belum akikah kagak. Ini nggak benar, udah potong ayam aja dah. Begitu. Nah, doa bayi lahir sunat dicukur. Kalau kita mampu di tanggal 7. Di tanggal 7 dari kelahirannya. Jadi umur 7 hari. Ini lahir nih sekarang Minggu. Kalau 7 hari apa? Sabtu, jangan Minggu. Kelewatan udah Sabtu. Jangan nunggu Minggu. Bikin akikahnya umur 7 hari. Nabi begitu. Nabi 7 hari, nggak mampu naik 7, 14, nggak mampu naik 7 begitu. Tapi jangan terus naik sampai 70 tahun. Kebanyakan gitu. Ini ajaran agama, amalin aja. Nah, terus yang ketiga, yang sunat cukur rambut orang non muslim masuk Islam. Ada orang kafir masuk Islam, ajarin di samping mandi botak biar sempurna, gede ganjaran. Tapi malu, haji malu dia ini mau sunat doang, cukur. Tapi ajarin cukur, selamatan begitu, botakin orang kafir yang masuk Islam supaya bersih. Jadi bersih batin mudah, innamal musyrikuna najas. Orang musyrik tuh batinnya rusak, kotor, udah dibersihin dengan syahadat, lahir bersih, termasuk sunat bersih. Dan terakhir keempat, sunat cukur rambut kepala. Kalau kita sudah merasa ribet, udah gondrong banget nih, kagak enak banget dah, merasa kagak enak ini gak nyaman, sunat dapat ganjaran cukur, tapi biar lebih gede cukurnya Kamis dan Jumat subuh begitu cukurnya, begitu cukurnya itu begitu. Tuh, kalau rambut kita merasa udah gak enaknya cukur begitu, itu sunat. Nah, singkatnya baru 2 kajian pokok adabnya. Pertama mandi, 2 bebersih. Bebersih itu meliputi banyak tuh kebersihan yang lain. Ini saja dari ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Allah.